Pada tahun 2015, ilmuwan Badan Antariksa Amerika Serikat NASA berhasil menemukan sebuah eksoplanet di konstelasi Cygnus yang sangat mirip dengan Bumi. Sebuah planet yang mereka yakini dapat menopang kehidupan karena berada di zona layak huni. Planet tersebut mengorbit pada bintangnya yang telah berusia sekitar 6 miliar tahun. Bintang yang memiliki ukuran dan suhu yang mirip dengan matahari, namun berusia 2 miliar tahun lebih tua dari matahari. Penemuan planet yang dinamakan Kepler 452b itu semakin menguatkan teori tentang kemungkinan adanya makhluk hidup di planet lain selain Bumi. Makhluk hidup yang telah lebih dahulu ada dan berevolusi lebih lama dibandingkan manusia. Pada sekitar ratusan ribu tahun yang lalu, sebuah planet yang mengorbit pada salah satu bintang di konstelasi Cygnus sedang mengalami kondisi yang kritis, di mana atmosfer planet itu menjadi tipis dan berlubang akibat aktivitas industri dan peperangan dari penghuninya yang dikenal sebagai bangsa Aesir. Kondisi tersebut telah menyebabkan perubahan cuaca yang ekstrim yang mengakibatkan terjadinya krisis pangan. Keadaan yang pada akhirnya memicu kekacauan politik di pemerintahan bangsa Aesir. Bangsa Aesir memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah sangat canggih. Mereka telah berevolusi menjadi bangsa yang mampu menjelajahi luar angkasa. Ilmuwan bangsa Aesir telah menemukan cara untuk menyelimuti lapisan atmosfer planet mereka yang rusak, yaitu dengan menggunakan partikel emas yang disebar pada lapisan atmosfer untuk mengurangi paparan radiasi dan menstabilkan iklim di planet mereka. Cara itu dapat memberikan waktu bagi atmosfer planet mereka untuk pulih secara bertahap. Hanya saja mereka memerlukan emas dalam jumlah yang sangat banyak, sedangkan planet mereka minim akan kandungan mineral tersebut. Sementara itu, kekacauan politik yang terjadi telah memicu perebutan tahta kerajaan bangsa Aesir, yang pada akhirnya menyebabkan seorang bangsawan bernama Alalu terpaksa melarikan diri jauh keluar tata surya mereka akibat kegagalan dari kudeta yang dilakukannya. Alih-alih hanya sekedar menyelamatkan dirinya, Alalu malah menemukan sebuah planet dengan kandungan emas berlimpah yang sangat dibutuhkan oleh bangsanya. Penemuannya itu dia kabarkan ke planetnya sebagai penebusan dosa atas kesalahan yang telah dilakukannya. Setelah mendapatkan kabar dari Alalu, Raja bangsa Aesir yang bernama Anu mengutus kedua putranya yang bernama Enlil dan Enki untuk memimpin ekspedisi ke planet yang mereka namakan Ki. Sebuah planet berwarna biru yang sebagian besar permukaannya diliputi oleh samudra yang luas. Planet yang masih perawan dengan keberagaman flora dan faunanya dan dihuni oleh spesies hominid primitif yang berevolusi dengan alami. Sekitar 450.000 tahun yang lalu, ekspedisi bangsa Aesir tiba di planet Ki, yang sekarang kita sebut sebagai Bumi. Mereka kemudian dikenal dengan sebutan Anunnaki, yang dalam bahasa Sumeria diartikan sebagai orang-orang langit yang turun ke bumi.
dalam ekspedisinya ke bumi. Anunnaki membawa kelompok pekerja yang dikenal dengan sebutan EGG. Mereka dibebankan berbagai pekerjaan berat, termasuk membangun fasilitas dan menambang emas. Anunnaki mendirikan pusat komando dan koloni pertama mereka di lokasi yang terletak di daerah subur di antara sungai Tigris dan Efrat. Tempat yang dinamakan Eden, yang dalam bahasa Sumeria diartikan sebagai padang datar. Tempat itu kemudian kita kenal dalam kitab-kitab suci agama Samawi sebagai Taman Eden. Dengan mengerahkan pekerja EGG mereka, Anunnaki memulai misi penambangan emas di wilayah Timur Tengah. Dan setelah ribuan tahun berjalan, penambangan emas di wilayah itu menjadi tidak produktif dan tidak efisien. Anunnaki kemudian memperluas wilayah eksplorasinya ke Afrika, di mana Enki bertanggung jawab atas koloni dan penambangan emas di sana. Sedangkan Enlil bertanggung jawab pada pusat komando Anunnaki di Eden, Mesopotamia. Di Afrika, Enki mendirikan markas dan pertambangan emas di tempat yang dikenal dengan sebutan Abzu. Tempat yang berlokasi di perbatasan negara Zimbabwe dan Afrika Selatan saat ini. Selama ribuan tahun, EGG bekerja keras untuk menambang emas di lingkungan sulit yang menurut mereka tidak layak. Kondisi itu menyebabkan mereka memberontak, sehingga menimbulkan kekacauan dan kerusakan pada pusat komando di Eden. Walau Enlil dapat memadamkan pemberontakan tersebut, namun EGG tetap menolak untuk melanjutkan bekerja di pertambangan. Hal itu memaksa Anunnaki untuk mencari cara agar misi mereka dapat dilanjutkan. Maka Enki menyarankan agar diciptakan pekerja baru untuk menggantikan EGG bekerja di pertambangan. Enki meyakini bahwa spesies hominid primitif yang ia lihat di sekitar markasnya di Abzu, Afrika, dapat ditingkatkan kecerdasannya agar bisa menggunakan peralatan yang lebih kompleks. Gagasan Enki tersebut pada awalnya menimbulkan perdebatan tentang hukum dan moralitas bangsa Aesir yang melarang mereka untuk mengintervensi proses evolusi alami di suatu planet. Akan tetapi, Anunnaki tidak mempunyai banyak pilihan dan dalam situasi yang mendesak. Akhirnya, diputuskan jalan tengahnya untuk menciptakan spesies baru yang tidak dapat berkembang biak secara alami. Suatu ras hibrida, setengah Anunnaki dan setengah hominid bumi, yang tercipta dari apa yang kita kenal sekarang sebagai fertilisasi in vitro atau bayi tabung, di mana sel telur dari spesies wanita hominid bumi dibuahi dengan sperma Anunnaki di dalam laboratorium, sehingga terbentuklah embrio, yang kemudian dipindahkan ke dalam rahim wanita Anunnaki, yang pada akhirnya mengandung bayi. Kisah penciptaan spesies baru tersebut ternyata tersisipkan sebagai petunjuk di dalam kitab Al-Quran pada surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14, yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah liat. Kemudian kami tempatkan dia sebagai nutfah disimpan dalam tempat yang aman. Kemudian nutfah itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik." Di mana ungkapan saripati tanah liat pada ayat tersebut
dimaknai sebagai sel telur dari spesies hominid asli planet bumi. Dan kalimat kemudian kami tempatkan dia sebagai nutfah disimpan dalam tempat yang aman, dimaknai sebagai proses pencampuran sel telur dengan sperma dalam proses bayi tabung. Kemudian kalimat kami jadikan dia makhluk yang lain, dimaknai sebagai terciptanya sebuah spesies yang baru. Pada sekitar 300.000 tahun yang lalu, eksperimen Enki untuk menciptakan pekerja baru berhasil menciptakan ras hibrida yang dinamakan Adamu, yang secara fisik serupa seperti Anunnaki. Bertubuh besar dengan tinggi badannya yang bisa lebih dari 3 meter, dan memiliki rentang usia yang bisa mencapai ribuan tahun. Saat ini kita lebih mengenal Adamu sebagai manusia pertama yang diciptakan Tuhan, seperti apa yang dinarasikan dalam kitab-kitab suci agama Samawi sebagai Adam. Kita juga lebih mengenal Adamu seperti apa yang dikisahkan dalam mitologi kebudayaan kuno, seperti gigant, raksasa dalam mitologi Yunani kuno, anak dari bumi yang dibuahi oleh Uranus, atau raksasa dalam mitologi India kuno, makhluk pemakan daging manusia yang diciptakan dari kaki Dewa Brahma. Adamu masih banyak membawa karakter hominid primitif yang bersifat buas dan tidak terlalu cerdas. Namun dengan fisiknya yang sangat kuat, mereka dapat dengan baik menggantikan tugas Igigi untuk menambang emas. Hanya saja, Adamu yang didesain untuk tidak dapat berkembang biak sendiri, membuat Enki terbebani oleh pekerjaan mereproduksi mereka secara terus-menerus di dalam laboratorium. Sehingga tanpa berdiskusi dengan Enlil, Enki memutuskan untuk memodifikasi genetik Adamu agar dapat berkembang biak secara alami dan memiliki kecerdasan yang memadai. Peristiwa tersebut disisipkan sebagai narasi dalam kitab Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, Dan ketika Tuanmu berkata kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berkata, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Di mana para malaikat yang dimaknai sebagai para Anunnaki mempertanyakan rencana Enki tuannya untuk menciptakan spesies baru berdasarkan modifikasi genetik Adamu yang memiliki sifat yang buas. Enki meyakini bahwa memodifikasi genetik Adamu dengan meningkatkan kecerdasannya dan memberikan pengetahuan agar dapat berkembang biak sendiri adalah suatu tindakan yang baik. Namun, Enki juga memodifikasi genetik ukuran tubuh dan rentang umur Adamu menjadi lebih kecil dan lebih singkat, agar spesies cerdas yang tercipta nantinya tidak lebih kuat dan tetap berada di bawah kuasa Anunnaki. Tindakan Enki tersebut menjadi penyebab dari pertentangan antara dirinya dengan Enlil, yang tidak menyetujui atas penciptaan spesies baru yang cerdas. Pertentangan itu lebih dikenal sebagai kisah dalam mitologi kebudayaan kuno, sebagai konflik di antara dewa yang membela dan membenci manusia. Pada akhirnya, keputusan Enki untuk memodifikasi genetik Adamu berhasil menciptakan spesies baru yang dinamakan Adapa, yang dalam mitologi Sumeria diceritakan sebagai seorang yang diberikan kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa, tetapi tidak dengan keabadian. Adapa, spesies yang tercipta pada sekitar 200.000 tahun yang lalu,
yang saat ini kita mengenalnya sebagai Homo sapiens.